Belum terlihat, Dokter. Ya, oke, baik. Jadi kita akan berkaca dari kasus yang ada ya terkait dengan imunisasi. Nih, adik-adik membayangkan, kalau yang di S1 silakan membayangkan. Kalau yang di koas mungkin sudah pernah ketemu pasien seperti ini ya, harus lebih bisa membayangkan lagi ya. Nah, ada anak laki-laki 10 bulan, dia datang ke UGD. Kamu yang terima di sana, kamu sedang jadi dokter jaga. Keluhannya adalah sesak nafas ya pada waktu datang ke IGD. Dilakukan anamnesis tuh, ternyata di RPS-nya dapat data bahwa 6 hari sebelum dia sesak nafas ya, 6 hari yang lalu ada suruh anamnesis yang kira-kira berkaitan. Ya, salah satunya adalah kita melihat bahwa anak dengan demam, batuk pilek, kok ada kemerahan di tubuh yang kemudian berkembang jadi sesak nafas. Kita tanyakan, anaknya udah 10 bulan, jadi wajib kita tanyakan salah satunya adalah tentang riwayat imunisasinya. Terutama imunisasi MR, ya MR itu measles rubella. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, ya anaknya lemah, gelisah, sesak memang ya. Takipnu ya 79 kali per menit itu takipnu untuk anak umur 10 bulan. Suhunya 38,9 jelas demam kan. Dengan desaturasi, saturasinya 88% udara ruang dan ada takipnu, takikardi 125 kali per menit. Diamati oleh dokter bahwa ada tarikan dinding dada, ada retraksi dan ada krekos. Dan masih ada rest eritema seperti yang digambar itu di seluruh tubuh. Oke, saya tanyakan ke koas-koas anak yang ada di sini. Apa diagnosamu, Dek? Diagnosa lengkapnya apa pasien ini? Ya, Izin dokter, reaksi ya, anafilaktik dok. silakan. Apa? Reaksi anafilaktik dok. Reaksi anafilaktik? Oke, dengan sesak nafas dengan demam 6 hari sebelumnya. Oke, yang lain? Silakan. Ada demam loh ya, ada demam. Dia tidak ada yang apa namanya? Belum ada eh, belum diberikan imunisasi sebelumnya. Izin, Dok. Izin menjawab. Ya, silakan Syahda dulu. Kalau Syahda apa? Mungkin curiga campak, Dokter. Mungkin karena ada sesak juga curiga ada komplikasi ke arah pneumonia atau gangguan pernafasan akut, Dokter. Oke, kalau Apil? Izin dokter sama seperti Akil dokter. Mm-mm. Campak Apa dokter. dia? Nggih. Campak. Campak dengan diagnosanya hanya satu Komplikasi pneumonia mungkin, Dokter. dengan Ada sesak pneumonia. nafas. Ya, MR, measles ya, campak dengan pneumonia. Ya, kalau melihat riwayat perjalanan penyakitnya, sesak nafasnya tidak datang tiba-tiba ya, tapi memang 6 hari yang lalu sudah dimulai sebelumnya dengan gejala yang lain, gejala prodromal istilahnya. Demam, batuk pilek itu gejala prodromal. Nah, kemudian diikuti dengan munculnya bintik. Jadi bintik kemerahannya tidak tiba-tiba, tapi munculnya juga seiring dengan perjalanan penyakitnya. Ya, makin hari makin buruk kondisinya sehingga akhirnya datang ke UGD karena memang sesak ya dan gelisah. Udah lemah itu ya, kalau sudah disaturasi seperti itu berarti sudah mulai ada ancaman ada distress ya, mungkin ada ancaman gagal nafas. Nah, ini sudah suatu kegawatan. Nah, kalau melihat riwayatnya ya kita patut curiga ini demam dengan res ya, itu sudah patut curiga, apalagi resnya seperti itu. Nah, kita nanti tanya resnya dimulai dari mana, resnya kemudian waktu demamnya naik tinggi, naik apa sudah demamnya turun baru keluar res gitu. Jadi kok detail lagi kita harus tanya itu. Tapi karena ini tanpa imunisasi MR, kita patut curiga salah satunya adalah campak. Belum tentu campak juga, ada DD yang lain. Ya, rubella juga masih bisa, rubella juga tampakannya bisa seperti ini, ya.
Tapi yang terpenting adalah ternyata kondisinya berat karena kalau itu campak harusnya tidak sampai ke sampai ancaman gagal nafas ya, sampai berat desaturasi 88% itu kan jauh di bawah yang diharapkan. Harusnya kan 99%, di atas 95% lah ya kalau anak-anak ya. Sampai seperti itu. Ini mungkin harus rawat picu. Jadi ini adalah suatu campak yang berkomplikasi. Campak sendiri harusnya dia self-limiting kan, karena dia virus ya, virus. Kalau pertahanan tubuhnya bagus, maka kemudian sebetulnya nggak perlu dirawat ya, rawat jalan saja bisa. Dan kalau pertahanan tubuhnya bagus, nggak sampai berkomplikasi seperti ini ya. Kalau seperti ini udah sesuatu yang buruk terjadi karena ronsennya pun jelek sampai disaturasi gitu ya, masuk picu nih nanti mungkin kalau datang ke RSUP. Padahal kalau seperti ini sebenarnya bisa dicegah dengan langkah yang sederhana ya. Kalau udah masuk picu, sekarang kegawatannya di stres nafasnya. Ada dua kemungkinan, bisa survive, bisa meninggal juga kan, karena sudah disaturasi seberat itu gitu ya. Jadi ini sudah hanya gara-gara campak, ini harus bertaruh nyawa ya. Itu yang terjadi pada anak ini. Padahal sesungguhnya andai dilakukan imunisasi MR yang seperti ini nggak perlu terjadi. Sebenarnya adik-adik ya, kalau sudah kalau benar dia campak ya, eh, kalau dia akhirnya survive keluar dari picu misalnya, sebetulnya tetap ada kekebalan terhadap campak yang terbentuk karena infeksi alamiahnya. Tapi ya itu tadi, kalau loh ya, kalau bisa melewati kegawat daruratannya itu tadi. Ya, jadi bertaruh nyawa betul itu. Kamu bayangkan kondisinya sejelek itu, orang tuanya sesedih apa gitu ya. Jadi sebetulnya harusnya itu bisa dicegah dengan langkah-langkah yang sederhana, yaitu memberikan imunisasi. Ya, tujuannya adalah supaya tubuh membentuk kekebalan. Ya, tadi kan juga kebal juga itu setelah imunisasi campak. Kalau hidup ya, kalau mati ya bukan kebal lagi namanya ya. Tapi bisa kita bikin seperti ini tanpa harus menderita sakit, tanpa harus masuk ke picu baru dapat kekebalannya gitu ya. Kalau kita lakukan imunisasi MR. Nangisnya cuma sebentar dengan imunisasi MR ya kan. Paling nangis sebentar kalau nangis, kadang juga enggak ya. Tapi sehat. Mungkin malah nggak kena. Measles-nya aja nggak kena, nggak ketularan dia ya. Tapi kalau enggak, nah itu tadi ya yang terjadi. Jadi itulah tujuan imunisasi adik-adik. Memberikan vaksin berupa bisa bakteri atau virus hidup yang sudah sangat-sangat dilemahkan, bisa bagian tubuhnya, bisa yang sudah inaktif atau mati. Intinya bagaimana tubuh membentuk kekebalan tanpa merasakan sakit. Nangis sebentar di imunisasi itu enggak sebanding dengan nangis berhari-hari karena dirawat, nangis orang tuanya karena anaknya meninggal, tidak sebanding ya. Jadi itu yang harus adik-adik camkan pada setiap mahasiswa kedokteran, calon-calon dokter tentang pentingnya imunisasi. Jangan sampai ya malah mahasiswa UNRAM nanti jadi anti vaks itu, jangan sampai ya, berarti nggak paham ketika sekolahnya. Oke, baik. Sekarang imunisasi tadi intinya adalah supaya mencegah apa terjadinya penyakit pada individu ya, biar nggak ketularan ya kan, dan bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Kita berikan contoh, saya berikan contoh, ini adalah suatu kampung ya, anggaplah kampungmu adik-adik, di mana sebagian besar anak yang warnanya hitam di situ belum imunisasi. Baru sedikit yang mau imunisasi atau sudah diimunisasi. Nah, suatu ketika ada pendatang, datang dari luar, ya dari luar negeri datang gitu ya. Kemudian ternyata si pendatang ini sakit, warna merah itu ya, dia ketemu tetangganya, main sama tetangganya, tetangganya ikut sakit. Sebelahnya lagi tetangganya belum imunisasi sakit pula. Tapi ketika ketemu tetangganya yang sudah imunisasi, yang hijau warnanya, maka di situ dia nggak ketularan. Tapi lihatlah, hasil akhirnya adalah kalau kondisi seperti ini, banyak sekali yang sakit di kampung ini. Yang merahnya kan banyak ya. Hampir seluruhnya ya, bahkan seluruhnya yang belum diimunisasi sakit ya. Yang sudah diimunisasi tetap sehat, tapi sebagian memang sakit hanya ringan. Yang ini kita namanya KLB ya. Ini wabah itu terjadinya kalau begini, kalau hanya sedikit yang sudah diimunisasi akhirnya
semuanya begitu ada yang sakit datang tidak bisa melindungi yang lain. Jadi ya hanya yang sudah imunisasi saja yang tetap terlindungi. Tapi misalnya terjadi kebalikannya ya, karena kamu giat mengajak untuk imunisasi, akhirnya sebagian besar anak di kampungmu sudah diimunisasi. Hijaunya lebih banyak daripada yang hitam. Ketika ada pendatang dengan penyakit datang ke kampungmu, dia ketemu tetangga depan rumahnya, belum imunisasi, sakit ya. Tetangganya lagi depannya, belum imunisasi, sakit pula. Tapi tetangga belakangnya, tetangga samping kanannya, kirinya sudah imunisasi. Maka si penyakit tadi terisolir hanya sampai ke sini. Lihat, yang merah hanya sedikit kan, berhenti di situ karena lainnya sudah imunisasi. Bahkan ada yang hitam tuh di pojokan-pojokan sana ya, yang itu tidak diimunisasi, dia tetap sehat gitu ya. Nah, ini yang kadang disalahgunakan oleh para anti-vax adik-adik. Jadi dia bilang anak saya tetap sehat kok meskipun nggak imunisasi ya, anak ibu hanya beruntung sebetulnya. Kenapa? Karena yang diimunisasi sekelilingnya dia mendapatkan keuntungan dari sekelilingnya ya itu karena sekelilingnya diimunisasi dia jadi ikut sehat ya. Jadi imunisasi tadi juga memberikan kekebalan kelompok, ini namanya kekebalan kelompok ya. Nah, yang nggak bagus adalah kalau si anti-vax tadi ya dengan sombongnya kemudian nggak usah ikutlah ngajak-ngajak yang lain gitu ya, anak-anak yang baru lahir gitu. Nggak usah lah Bu gitu. Akhirnya yang terjadi akan kembali seperti slide yang sebelumnya tadi. Banyak yang tidak diimunisasi, akhirnya wabah akan datang di kampung tersebut. Ya, Adik-adik perhatikan yang warna biru. Ini ada yang warna biru nih. Ya, yang warna biru itu ini juga belum diimunisasi. Tapi dia belum diimunisasi karena memang tidak bisa misalnya ada kondisi tertentu, malnutrisi berat, memang belum bisa diimunisasi, bukan tidak bisa diimunisasi ya, tapi belum bisa saat ini, sedangkan ada penyakit-penyakit di situ. Nah, kalau ada kekebalan berkelompok, seperti ini sudah diimunisasi yang lain, anak ini akan tetap bisa sehat. Jadi, kalau ada jatah tanda kutip yang tidak diimunisasi itu sungguhnya ya mereka-mereka ini loh yang butuh. Ya, gitu. Oke, sekarang penyakit-penyakit yang bisa dicegah imunisasi itu tidak bisa semua penyakit ya. Nah, yang bisa adalah penyakit-penyakit infeksi yang namanya PD3I gitu ya. Penyakit di sekitar kita banyak sekali berkembangnya, ada degeneratif, itu jelas nggak bisa dengan imunisasi. Yang bisa hanyalah penyakit-penyakit infeksi tertentu karena banyak penyakit tapi teknologi kita belum bisa menjangkau semua penyakit tersebut. Sifat dari imunisasi adalah head to head ya. Jadi kalau untuk mencegah penyakit TBC ya dia vaksinnya BCG gitu. Jadi satu vaksin pada dasarnya untuk spesifik pada penyakit tertentu. Nggak kayak misalnya adik-adik tahu pengobatan yang mujarab ajaib. Jadi satu pengobatan bisa untuk semua penyakit gitu. Nah, imunisasi memang tidak karena spesifik. Yang ditimbulkan adalah kekebalan spesifik, kekebalan imunitas seluler yang spesifik ya dengan antibodi spesifik ya. Nah, untuk PD3I sekarang pun sudah alhamdulillah sudah banyak berkembang ya. Ada yang vaksinnya sudah difasilitasi oleh pemerintah, jadi kita kadang sebutnya dengan vaksin program, ini daftarnya. Ada yang non-program itu ada vaksinnya, tapi harus bayar sendiri. Ya, jadi tidak ada istilahnya imunisasi wajib dan tidak wajib ya adik-adik ya. Semua imunisasi adalah wajib. Semua anak berhak mendapatkan imunisasi, itu adalah hak anak ya. Di konvensi hak anak itu muncul bahwa adalah hak anak untuk tetap sehat. Ya, sehingga nggak ada lagi istilah tidak wajib. Yang ada adalah program dan non-program. Ya. Nah, imunisasi program ini berdasarkan Permenkes itu juga ada ini lagi. Inilah apa namanya? Ada klasifikasinya lagi, yaitu imunisasi rutin, tambahan dan khusus ya. Jadi yang difasilitasi pemerintah itu ada beberapa. Imunisasi rutin itu yang diberikan pada bayi, lanjutan pada batita, bias, wanita usia subur ya. Dan sekarang juga tenaga kesehatan, dokter umum, nanti kalau kamu lulus jadi dokter, kamu juga berhak mendapatkan imunisasi rutin sebagai tenaga kesehatan, hepatitis B ya. Difasilitasi oleh pemerintah. Malah justru dokter anak yang nggak masuk list itu sekarang ini ya. Kemudian
kalau adik-adik pernah kenal ada PIN, ya, itu adalah imunisasi tambahan dan itu tetap difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian beberapa daerah ada imunisasi khusus seperti anti rabies dan lain-lain yang difasilitasi pemerintah. Pada intinya ini adalah jadwal imunisasi rutin ya yang ada di pemerintah, terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan ya tadi ya. Ya. Nah, ini yang adik-adik harus hafalkan ya. Untuk adik-adik yang tramet ini ada di sama set trametnya, tapi besok pada waktu ujian ini tidak akan ada di mejamu ya. Gitu. Ini kenapa ya? Siapa yang share screen? Ini kenapa nih? Sebentar, ini harus keluar lagi. Dari tadi keluar nggak? Tidak dokter, ini tapi barusan tadi ada yang share screen dokter, terus hilang. Ya, oke, yang lain dikendalikan ya. Jangan mengganggu kuliahnya dulu. Oke, saya ulang ya. Jadi ini adalah daftar atau jadwal imunisasi rutin dari pemerintah untuk bayi dan anak-anak ya, sampai dengan bias. Ini wajib adik-adik hafal ya. Yang tramet itu ada jadwalnya ya, yang disediakan di ruangan. Tapi besok waktu ujian saya tidak mau itu ada, jadi harus hafal. Kenapa kok harus hafal? Karena adik-adik harus tahu anak umur segini itu harusnya imunisasi apa. Jadi kalau masih menghafal, hafalannya aja belum ada, kamu pasti bingung ya, bagaimana mau memutuskan di imunisasi apa. Yang tahu ini imunisasi jadwalnya apa saja masih ngeblank gitu ya. Jadi saya harap ini di luar kepala. Oke? Jadi imunisasi rutin pada bayi disebut dengan imunisasi dasar sampai dengan 12 bulan ya. Kurang dari 24 jam, jadi umur 0 hari itu namanya hepatitis B0, namanya HB0. Di 1 bulan itu dapat BCG dan OPV ya. Ini untuk di fasilitas pemerintah puskesmas ya. Kalau anaknya lahir di fasilitas kesehatan yang besar seperti rumah sakit, maka hepatitis B0 tetap diberikan di 0 hari, kemudian saat pulang harusnya ditetes OPV. Jadi saat pulang langsung diberikan OPV, nggak nunggu 1 bulan. Tapi ya kalau selambat-lambatnya 1 bulan sudah harus diberikan kalau bisa. Kemudian BCG. BCG itu kalau rekomendasi yang sekarang dari IDAI boleh diberikan seawal mungkin, mengingat kita sekarang nomor 2 TBC-nya di seluruh dunia ya adik-adik. Jadi sebetulnya kita benar-benar dalam keadaan emergensi TBC gitu ya. Jadi bayi-bayi ini harus mendapatkan perlindungan secepatnya. Jadi kalau pada yang lahir di rumah sakit biasanya kan ada kontrol ke rumah sakit 3 hari atau seminggu setelah lahir. Nah pada saat itu boleh diberikan BCG jika tersedia. Ya, nggak harus nunggu 1 bulan. Tapi setidaknya kamu harus hafal bahwa 1 bulan biasanya ada BCG dan OPV. Tapi kalau misalnya 1 bulan kok BCG-nya udah ya, memang diperbolehkan lebih awal. Ya. Kemudian di 2 bulan ada 4 imunisasi, 2 yang ditetes yaitu OPV dan RV, dan 2 yang disuntik yaitu DPT HBHIB atau kita sebut pentabio dan imunisasi PCV. 3 bulan masih sama, 4 bulan nanti PCV-nya PCV-nya tidak diberikan lagi tapi diberikannya IPV ya. Kemudian 9 bulan sekarang ada 2 macam imunisasi, campak, rubella dan IPV 2. IPV 2. Jadi IPV-nya 2 kali ya. Besok kalau yang koas-koas ini ujian harus sudah menggunakan jadwal ini. Jadi tahu mana yang lengkap, mana yang tidak lengkap. Termasuk untuk MR juga harus sudah mengacu pada jadwal ini. Mau kamu capture, mau kamu screenshot, mau terserah ya. Pokoknya harus tahu jadwal terbaru. IPV itu 2 kali. Oke. Kemudian 12 bulan nanti ada PCV 3, 18 bulan ada ulangan campak rubella yang kedua dan pentabio yang keempat. Kemudian bias. Bias itu ada di kelas 1, 2, 5, dan 6. Kelas 1 dan 2 itu campak rubella dan DT. Kelas 1 ya D besar, T besar. Kelas 2 itu TD. Kelas 5 itu
TD dan HPV, kelas 6 HPV saja. Ya, jadi ini jadwal kita yang terbaru. Oke. Mungkin tahun depan mungkin ada revisi lagi HPV itu mungkin akan diberikan 1 kali karena di luar negeri sudah ada banyak penelitian yang mendukung bahwa ternyata 1 kali pun sama efektifnya ya, tapi kita belum ya sampai sekarang belum ada pengumuman lebih lanjut. Kemudian jadwal yang versi IDAI itu juga ada ya. Sebetulnya kurang lebih sama ya dengan yang jadwal pemerintah. Cuman ada beberapa misalnya PCV sedikit beda karena ini melihat dari yang terbaiknya itu di umur berapa diberikan. Ya, kalau pemerintah ngasih jadwal karena alasan efisiensi program juga, ya, gitu. Baik, kita akan bahas lebih ke imunisasi program ya adik-adik ya nanti. Tapi adik-adik juga harus tahu bahwa ada loh imunisasi pilihan atau non-program yang sekarang tersedia juga untuk orang dewasa sebetulnya, bukan hanya anak-anak. Baik, imunisasi kita, vaksin-vaksin kita itu pada dasarnya ada yang berasal dari bakteri, ada yang berasal dari virus. Ada yang hidup ya, tapi dilemahkan, ada yang memang bentuknya sudah inaktif ya. Seperti BCG itu satu-satunya vaksin bakteri yang hidup. Kalau yang hidup yang lain, yang virus itu MR, OPV ya, varicella gitu. Itu dia hidup tapi lemahkan tapi dari virus. Kenapa harus tahu ini? Karena nanti adik-adik akan menjalani juga imunisasi kejar misalnya yang terlambat. Nah, itu ada aturannya bagaimana menjadwalkan ulang anak yang perlu imunisasi kejar, berapa jaraknya antara imunisasi satu yang lain gitu ya. Itu berdasarkan asal muasal dari vaksinnya ini gitu. Kalau inaktif boleh diberikan kapan saja, tapi kalau hidup harus berjarak 1 bulan atau sekalian barengan. Pada prinsipnya begitu. Ini adik-adik ya, ini yang vaksin hidup ya, BCG, PV, rotavirus gitu. Ini bukan hanya gambar sekedar gambar ya, terutama adik-adik yang teramet ya. Adik-adik harus bisa mengenali vaksin-vaksin ini. Ya, kamu kalau yang di koas juga harus bisa mengidentifikasi, oh vaksin oral polio itu yang kayak apa sih, rotavirus yang kayak apa sih, gitu ya, measles rubella yang kayak apa, gitu. Jadi harus tahu. Terus bisa membedakan mana yang hidup, mana yang inaktif. Ini vaksin-vaksin, contoh vaksin-vaksin yang inaktif, ya. Ada hepatitis B, polio yang inaktif, yang inactivated, IPV itu dia inaktif, tapi yang oral itu hidup, ya, yang ditetes itu hidup semuanya. Kemudian HPV ini yang terbaru, ada vaksin tifoid ya adik-adik ya, ini tapi dia pilihan ya non program. Kemudian ada pentabio, DT, D besar, T besar, difteri tetanus, ada TD, tetanus difteri. Ngapain kamu dibolak-balik doang? Enggak, itu ada kaitannya dengan dosis ya. PCV, influenza, enterovirus, heterovirus itu flu Singapura ya. Terus yang paling terbaru kita sekarang punya vaksin COVID ya. Itu contoh-contoh yang inaktif. Mari kita lihat satu persatu ya. Ini adalah vaksin hepatitis B. Nah, hepatitis B itu tersedianya sekarang yang Uniject. Uniject itu artinya yang hanya sekali suntik adik-adik. Ya, kemasannya ada kemasan plastiknya, kemudian di dalamnya ada ini apa namanya? Sudah ini vaksinnya ada di dalam sini. Jadi ini ada kayak gelembungnya tempat vaksinnya, cairan vaksinnya ya, dan ini sudah dengan jarum gitu. Jadi langsung diberikan. Ya, diberikannya di 0 hari. Nah, hepatitis B0 itu harus diberikan pada semua bayi ya begitu lahir kecuali kalau beratnya kurang dari 2000. Kalau kurang dari 2000 ada ketentuan yang harus dilihat ya. Kalau kurang dari 2000 tanya atau cek periksa bagaimana ibu kondisi ibunya. Kalau ibunya HBsAg positif, maka vaksin hepatitis B justru harus diberikan dan HBIg ditambahkan. HBIg itu untuk imunoglobulinnya ya. Karena resiko penularannya kan tinggi kalau ibu HBsAg positif. Kemudian kalau misalnya kurang dari 2000 tapi ibunya HBsAg negatif, maka boleh ditunda. Ditunda sampai kapan? Sampai tercapai 2000
sampai tercapai umur 1 bulan atau saat pulang gitu ya. Jadi salah satu itu tercapai maka boleh diberikan. Oke. Kemudian BCG. Nah, yang terbaru vaksinnya seperti ini, warnanya biru, kemudian wadahnya botolnya coklat dan ada pelarutnya ya. BCG ini yang disuntikkan intrakutan 0,05 ml ya. Kemudian dulu BCG ini dikontraindikasikan kepada setiap bayi HIV positif ya, tapi sekarang kalau misalnya bayi HIV positif boleh dengan syarat CD4, jadi penanda imunitasnya bagus ya. Dia punya kekebalan yang bagus, CD4-nya lebih dari 25% itu sekarang boleh gitu ya. Karena sebetulnya mereka kan sangat resiko terhadap infeksi TBC. Kemudian vaksin polio. Vaksin polio tadi saya jelaskan ada 2. Yang atas ini yang tetes, yang bawah ini yang injeksi ya. Nah, penandanya sebetulnya di labelnya. Labelnya itu warna merah. Ini juga merah, tapi tutupnya putih kalau yang IPV, kalau yang OPV tutupnya merah juga ya. Yang oral punya dropper, ini dropper namanya dan ada penutup dropper. Nanti bentuknya seperti ini. Oke. Tadi OPV diberikan 0 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau IPV diberikannya 4 bulan dan 9 hari, 9 bulan. Kemudian pentabio, namanya aja penta, jadi isinya 5, DPT, HB, HIB, ya 5. Warnanya ungu ya adik-adik ya. Kemudian kalau anak sudah agak besar, komponen pertusisnya tidak diberikan lagi karena berisiko efek samping yang lebih sering ya. Sehingga yang lebih besar nanti di kelas 1 SD ya, pada waktu bias diberikannya DT untuk boosternya. Kalau booster kelas 2 dan seterusnya itu diberikannya T besar D kecil. Sekarang kalau ibu hamil dapatnya vaksin TD ini, bukan TT lagi. Jadi isinya 2, tetanus dan difteri. Nah, vaksin difteri ini ya perlu di booster sebetulnya setiap 10 tahun sekali. Nah, coba kamu ingat-ingat, kamu terakhir divaksin difteri kapan? Jangan-jangan pas bayi. Berarti kamu tidak terlindungi. Sudah pada 20 tahun, kan rata-rata usianya. Berarti sudah 20 tahun mungkin tidak terlindungi dari difteri. Makanya yang koas-koas ini bahaya nih kalau nanti ketemu vaksin difteri, sangat-sangat menular. Ya, jadi perlu booster, bukan hanya hepatitis B sebetulnya. Kita ini sebagai kelompok yang berisiko, tapi juga vaksin-vaksin yang harus di booster setiap 10 tahun sekali seperti DT ini. Ya. Kemudian ini sekarang ada MR ya. MR itu wadahnya coklat, kemudian ini tutupnya nanti ya, ini kalau ada tutupnya warnanya ungu juga, labelnya juga ungu ya. Ini yang diberikan subkutan ya pada umur 9 bulan dan 18 bulan. Kemudian ada imunisasi PCV. PCV tertulisnya namanya Prevenar 13. Ya, kita di NTB patut berbangga kalau yang lain baru dapat September 2022, di NTB itu sudah dapat dari tahun 2017 adik-adik. Ya, karena kita menjadi lokasi demonstration project-nya imunisasi PCV gitu. Jadi adik-adik koas yang besok ujian atau yang kamu MR, jangan ngawur ya dengan riwayat imunisasi, jangan asal. Kalau anakmu, pasienmu ya maksudnya lahir sebelum 2017 tidak masuk program ya, tidak masuk program nasional. Tapi kalau dia lahir di NTB, bertempat tinggal di NTB dari tahun 2017 dia jadi program. Apalagi kalau yang di nasional sudah masuk program dari September 2022. Jadi ingat-ingatlah ini juga, jadi nggak ngawur ya. Oke, ini adalah PCV untuk perlindungan terhadap pneumonia, ya, kemudian terhadap otitis media akut sebetulnya gitu ya, dan juga terhadap meningitis ya. Jadi yang invasif pneumococcus disease ya, jadi yang invasif. Kemudian ada vaksin program yang baru juga adalah vaksin rotavirus atau RV ya, dari Rotavac. Apa nama vaksinnya adalah Rotavac. Ini seperti polio ya, ada droppernya, cuman droppernya pink ya adik-adik ya, jadi jangan salah, jangan kebalik, karena kalau polio diteteskan 2 kali, kalau rotavirus ini diteteskan 5 tetes.
ya. Kalau pas diberikan jadwalnya bareng sama OPV, maka urutannya adalah OPV dulu, yang sedikit dulu ya, baru dijeda sebentar, baru setelah itu RV diberikan tanpa menyentuh mulut bayi. Ya, ini rotavirus. Oke, kemudian ini yang terbaru adalah vaksin HPV untuk perlindungan terhadap human papillomavirus, penyebab tersering kanker serviks ya. Sedangkan kanker serviks itu mortalitasnya, kematiannya tinggi. Dia bisa melindungi bahkan sampai 70-80% efektif sekali kalau diberikan pada sebelum usia produktif. Makanya diberikannya pada anak-anak remaja ya. Diberikannya di SD kelas 5 dan kelas 6 anak perempuan. Kalau yang jadi program baru anak perempuan. Kalau laki-laki belum ya, meskipun boleh juga diberikan ya. Laki-laki HPV juga banyak menyebabkan kanker ya, kanker nasofaring ya. Itu. Tapi untuk saat ini prioritasnya ke anak perempuan karena sangat efektif ya ini untuk mencegah kanker serviks. Baik, sekarang kita akan bicara tentang prosedur imunisasi ya. Tolong diperhatikan semuanya saja, terutama adik-adik yang teramet ya. Prosedur imunisasi selalu kita mulai dengan menanyakan identitas ibu, identitas anak gitu ya. Saya dokter Titi, Bu. Siapa namanya ibu? Misalnya begitu. Siapa nama anaknya, Bu? Umurnya berapa? Umur ya. Jadi nanyanya umur anak juga. Umur ibunya nggak penting ya, umur anaknya ya yang penting ya. Itu. Kemudian pada waktu anamnesis juga tanyakan. Jadi kalau udah tahu, oh umurnya 1 bulan misalnya ya. Oh, Ibu mau apa nih? Mau imunisasi dok gitu. Oh, oke, langsung terbayang di benak kita jadwal yang ungu tadi ya. 1 bulan dapatnya apa? BCG dan OPV. Nah, cek dulu setelah itu. Sebelum imunisasi 1 bulan kan ada imunisasi sebelumnya hepatitis B ya. Kita harus cek setiap kali apakah ada yang belum diberikan. Karena prinsipnya kalau ada yang belum diberikan maka kita harus kejar saat ini jika memungkinkan ya. Dan cek yang kemarin dapat terakhir apa kalau itu sudah imunisasi ulangan. Jaraknya berapa lama itu perlu dilihat. Gimana taunya dengan tanya buku KIA. Gampangnya paling gampang seperti itu. Buku KIA-nya mana, Bu? Buka halaman imunisasi, kemudian lihat sebelum umur 1 bulan imunisasi di situ sudah terisi atau belum. Ya, itu untuk meyakinkan kita, oh, apa yang akan kita injeksikan atau kita berikan vaksinnya hari ini. Oke, setelah itu kita perlu analisis juga mengenai keluhan ya. Kita menggali bila mana ada kontraindikasi atau tidak. Keluhan itu ya, kontraindikasi itu ada beberapa macam. Ini yang wajib adik-adik tahu. Ada yang sifatnya permanen, seperti reaksi berat setelah vaksinasi sebelumnya ya. Kalau reaksi berat setelah DPT itu ensefalopati, shock, menangis terus-menerus 3 jam, suhunya hiperpireksia ya. Nah itu untuk DPT selanjutnya maka tidak diberikan ya, tidak diberikan dulu, nggak usah. Jadi tapi bisa tetap diberikan jenis vaksin yang lain ya. Itu adalah namanya kontraindikasi permanen shock ya. Kalau pernah shock hati-hati. Terhadap vaksin yang sama tidak boleh diberikan lagi. Tapi ada yang namanya kontraindikasi temporer, Dek. Kontraindikasi temporer itu mungkin sekarang kontraindikasi, tapi next time tidak gitu. Mungkin besok, lusa, atau tahun depan sudah tidak kontraindikasi gitu ya. Nah itu kita harus hati-hati. Apa saja kontraindikasi temporer? Misalnya kalau pada ibu hamil itu untuk kontraindikasi temporer untuk vaksin yang hidup ya, tapi kalau vaksin yang mati oke. Jadi ibu hamil itu boleh loh vaksin COVID karena sebagian besar vaksin COVID kan teknologinya ada teknologi RNA, ada inaktif ya rekombinan gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Kemudian misalnya pada pasien-pasien yang transfusi. Nah, itu juga kontraindikasi temporer vaksin hidup. Ya, contohnya adik-adik koas ini kan pernah ketemu pasien talasemi, ya. Talasemia itu selalu transfusi itu setiap bulan. Jadi kalau vaksin hidup ditunda dulu. Kalau vaksin yang inaktif boleh diberikan, ya. Atau yang pasiennya di nefro, pasien sindrom nefrotik gitu ya, yang dapat terapi kortikosteroid dosis tinggi jangka lama itu juga kontraindikasi temporer. Tapi kalau kelak sudah baik, sudah tidak pakai steroid lagi, maka boleh diberikan imunisasinya ya.
Kemudian yang menderita penyakit berat, misalnya lagi dirawat karena pneumonia, ya sembuhkan pneumonia, ya. Vaksinnya nanti dulu nggak apa-apa. Oke? Nah, yang suka terjadi adalah kesalahan interpretasi kontraindikasi. Jadi kita terlalu mudah menganggap suatu hal sebagai kontraindikasi. Misalnya demam ringan. Bu, anaknya demam, iya, iya dok, berapa ya di kursunya? 37,6. Bu, nggak usah imunisasi dulu. Nah, itu namanya kamu membuat anak orang miss opportunity of immunization atau kehilangan kesempatan imunisasi. Ya, padahal sesungguhnya dia boleh dan bisa diberikan dengan aman. Oke, jadi jangan mudah-mudah ya, karena kamu dokter. Beda kalau kamu jurim itu juru imunisasi yang ada di puskesmas, posyandu. Mereka backgroundnya bukan dokter, kadang bahkan bukan perawat, cuman dilatih untuk nyuntik gitu. Mereka nggak ngerti tentang ini ya, betul-betul kontraindikasi atau bukan, mereka nggak ngerti. Kalau mereka boleh misalnya, Bu, ditunda tapi berobat, misalnya begitu ya. Jadi lebih ke diarahkan. Bukan nggak boleh imunisasi, tetap boleh, tapi diarahkan dulu untuk dikonfirmasi oleh dokter. Nah, siapa dokternya? Kamu, ya. Jangan melakukan hal yang sama, ya. Oke, kemudian alergi yang ringan, alergi makanan, gitu ya, asma itu bukan alasan menunda imunisasi, ya. Adik-adik yang asma tetap divaksin COVID kan? Nah, itulah ingat-ingat, ya. Kemudian penyakit akut yang ringan, jadi misalnya lagi batuk, pilek, flu gitu ya, itu juga tidak menjadi alasan menunda imunisasi ya. Jadi hati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Kalau ini kita nggak ngeh ya, terus ya sudah Bu, ditunda dulu, nah maka akan jadi miss opportunity ya. Malnutrisi itu bisa menjadi kontraindikasi bukan absolut, temporer kalau dia dalam status gizi buruk fase stabilisasi, jadi yang awal banget. Ya, tapi kalau sudah fase rehabilitasi, dia boleh diimunisasi. Oke, bayi-bayi prematur boleh diimunisasi sesuai dengan usia kronologis adik-adik. Jadi ada usia kronologis, ada usia koreksi kan ya. Nah, yang kronologis itu boleh diberikan ya sesuai usia kronologisnya. Jadi misalnya prematur lahir 32 minggu gitu ya. Tapi sekarang umurnya 1 bulan, kronologisnya 1 bulan. Kalau koreksinya kan masih setara dengan 36 minggu ya, tetap boleh karena kita pakai adalah usia kronologis ya. Itu sudah. Jadi kalau sudah memastikan ya ke kontraindikasi dari anamnesis nggak ada, kita periksa sebentar, cek suhunya sebentar, benar nggak demam tinggi apa enggak gitu ya. Kemudian periksa head to toe dan periksa kondisi kulit di mana mau diinjeksi. Kalau ada panuan yang luas gitu ya, ada ulkus di situ gitu, cari tempat yang lain yang memungkinkan. Jangan terus ditunda juga ya. Kalau yang memungkinkan di lokasi yang lain itu yang harus diperiksa. Nah, setelah yakin nggak ada masalah, kita jelaskan ke ibu tujuan dan prosedur imunisasi. Ya, ibu ini tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk imunisasinya. Hari ini kita akan lakukan imunisasi BCG, Ibu. Imunisasi BCG ini gunanya mencegah TBC berat pada anak ibu, bilang begitu ya. Nanti akan disuntik di sebelah kanan ya, Bu ya. Setelah disuntik mungkin akan timbul kayak ada benjol sedikit Bu, nanti lama-lama jadi bekas, itu reaksi yang normal terhadap imunisasi BCG. Jadi prosedurnya juga diterangkan supaya mengerti, tujuannya juga mengerti, jenis imunisasi yang diberikan juga orang tua paham. Ya. Nah setelah itu kita lakukan inform consent lisan. Jadi Bu gimana, setuju anaknya dilakukan imunisasi? Gitu ya. Baru nanti kalau oke itu kita akan lanjutkan. Baik Bu, saya siapkan alat dan vaksinnya dulu ya. Bilang begitu ya adik-adik ya. Jadi begitu caranya meminta untuk inform consent lisan ya. Nah, setelah itu siapkan alat. Nah, kamu cuci tangan nih ya. Perlu pakai handscoon enggak? Kalau imunisasinya tidak ada imunisasi oral tidak perlu. Handscoon itu kan perlindungan untuk kita. Tidak menghalangi ya, tidak tusuk jarum ya kalau handscoon ya. Yang penting teknik megang jarumnya juga harus hati-hati ya. Nah, kalau imunisasinya ada yang oral, OPV atau RV, baru kita mengenakan sarung tangan, handscoon. Jadi nggak harus selalu dipakai ya. Handscoon-nya kan untuk melindungi. Kalau kita oral, kadang kita pegang mukosa, pegang mulut kan, kadang tersentuh mukosa. Nah, kalau misalnya lagi ada infeksinya, di situ kan bisa menulari kita gitu. Jadi
gunanya Hanskun itu tertentu ya, pada yang oral saja baru kita pakai. Baik, sekarang kita akan siapkan peralatannya ya. Untuk peralatan kita siapkan needle dan spad ya adik-adik ya. Nah, ini adalah needle yang sering dipakai untuk imunisasi ya. Yang warna ungu itu 24G gitu ya. Itu untuk needle untuk anak-anak yang usianya 1 tahun ke atas, Dek. Kalau bias pakai yang ini ya. Tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek, cukupan ya untuk mencapai intramuskulernya. Terus ada yang orange. Yang orange itu 25G ya. Orange itu 25G. Orange ya, kuning 25G. Itu untuk injeksi intramuskuler subkutan untuk anak kurang dari 1 tahun ya. Terus ada yang coklat 26G, itu kita pakai untuk imunisasi BCG karena dia kecil gitu ya. Kecil dan pendek. Jadi enak untuk imunisasi yang BCG. Oke. Terus SPAD. SPAD ini juga ada beberapa macam ya, adik-adik ya. Yang kita pakai adalah SPAD 10 cc hanya untuk nanti mengencerkan epinefrin sebagai emergency kit. Jadi kita nggak akan butuh itu banyak-banyak. 1 aja cukup ya. Terus suntikan injeksi SPAD yang 5 cc itu hanya kita pakai untuk melarutkan vaksin MR karena pelarutnya sebanyak 4 cc. Jadi diambilnya harus semuanya kan. Jadi yang cukup adalah SPAD 5 cc. Kemudian SPAD 3 cc. SPAD 3 cc itu untuk injeksi subkutan dan intramuskuler ya adik-adik ya, dan untuk mengencerkan melarutkan vaksin BCG pakai SPAD 3 cc. SPAD 1 cc paling kecil itu hanya dipakai untuk BCG saja ya. Sebetulnya yang vaksin 0,5 juga bisa pakai SPAD 0, pakai SPAD 1 cc tapi tidak dianjurkan ya karena pasti akan lama masuknya, akan lebih lama ya. Kemudian sekarang tersedia juga SPAD one jack itu sekali kamu dorong nggak bisa kamu tarik lagi ya supaya nggak dipakai berulang SPAD-nya. One jack itu ada beberapa ukuran juga ya. Yang bisa kita pakai tentu one jack yang 0,05 untuk BCG dan one jack yang 0,5 ya. Jadi mana-mana yang penting kamu tahu kapan pakai SPAD dan jarum yang sesuai. Oke, kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan vaksin. Vaksin harus diperiksa ya, diperiksa kelayakannya. Kelayakannya syarat pertama adalah dia disimpan harus pada suhu 2-8. Ada namanya rantai dingin atau cold chain, yaitu suatu rantai yang menjaga, intinya adalah kita harus menjaga, pengertian cold chain itu kita harus menjaga vaksin itu disimpan di suhu yang sama, mulai dari sejak di pabrik dibuat, ditransportasi, sampai ke pasien gitu ya. Jadi 2-8 ya, sampai di fasilitas kesehatan itu harus terjaga di suhu tersebut. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Kalau lebih rusak, kalau kurang juga rusak adik-adik. Ya, sekalipun parameter yang lain mungkin masih baik. Sehingga ketika kita mengambil vaksin, kita lihat termometer yang ada di situ, dilihat apakah suhunya sesuai dengan yang kita inginkan 2-8. Kalau kita ngambil aja suhunya sudah 15, berarti yang ada di situ rusak vaksinnya. Ya, itu harus dijaga betul. Ya. Nah, sifat vaksin-vaksin ini sebetulnya punya sifat tersendiri ya, Adik-adik ya. OPV, BCG itu kan vaksin hidup dilemahkan. Ya, dia akan lebih baik, akan lebih kalau ditempatkan di yang dekat, yang dingin. Ya, jadi nata kulkasnya pun harus ada urutannya. Oke, adik-adik yang koas, ini ada yang sedang dijejaring? Ada ya? Afif, Sada? Untuk saat ini tidak ada, dokter. Sama sekali nggak ada. Berarti semuanya Iya. sedang di RSUP. Iya, dokter. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, berarti yang di RSUP nanti harus melihat ya kulkas vaksin kita, menganalisis bagaimana penyimpanannya kita, ya. Intinya adalah kalau BCG itu kan dia hidup, BCG, MR, OPV diletakkan di yang lebih dingin. Jadi yang di rak paling atas kalau ini adalah lemari bukaan depan. Ya, di RSUP kan punyanya bukaan depan, dia nggak punya bukaan atas. Ini bukaan atas, kalau ini bukaan depan.
Kemudian di bawahnya adalah vaksin-vaksin inaktif, Pentabio, DPT gitu. Jadi menyusunnya seperti itu ya adik-adik ya. Nggak boleh disimpan di ini apa namanya di pintu, nggak boleh ya. Nggak boleh disimpan juga di dalam freezernya, nggak boleh ya, nanti beku. Kalau vaksin bukaan atas, di sebelah tengah itu ada coolernya, cool pack-nya. Nah, yang dekat cool pack itu yang paling dingin. Ya, penunjuk kita ada namanya termometer ya atau freeze tag. Freeze tag itu seperti ini. Ini tuh tandanya centrang gini atau silang. Kalau ini sudah berubah jadi silang, ya berarti kulkas ini pernah beku. Maka vaksin-vaksin yang sensitif beku seperti Pentabio, DT, TD itu rusak. Ya, oke. Itu tadi memeriksa kelayakan vaksin dari suhu penyimpanan. Selanjutnya, kita juga perlu memeriksa vaksin dari beberapa kondisi yang lain. Ya, yang kedua adalah tanggal kadaluarsa. Oke, jadi ini adalah vaksin itu biasanya yang tertulis seperti ini, Dek. Hanya bulan dan tahun, lebih sering seperti ini. Jarang yang vaksin sampai tanggal itu jarang, kecuali vaksin-vaksin pilihan ya, non program. Nah, cara membacanya, kalau hanya tertulis bulan dan tahun, maka hanya boleh dipakai sampai dengan tanggal terakhir di bulan itu. Misalnya ini 08 10 ya, ini berarti Agustus 2010. Berarti boleh dipakainya sampai 31 Agustus 2010 jam 23.59 gitu ya. Begitu menginjak tanggal 1 September sudah nggak boleh lagi diberikan. Oke. Nah, kalau obat beda bacanya. Andai obat itu ditulis seperti ini, maka membacanya adalah tanggal 1 saja bulan Agustus sudah nggak boleh dipakai. Tapi kalau vaksin boleh sampai tanggal terakhir di bulan itu. Ya, jadi itu pemeriksaan kedua dari kelayakan vaksin. Kemudian VVM, ini yang ketiga harus kita cek. Ya, VVM itu Vial Vaksin Monitor. Bentuknya segi ini lingkaran, ada segi 4 di dalamnya. Lingkaran ini berwarna ungu, adik-adik. Ya, kita bandingkan warna ungu lingkaran dengan segi 4 di dalamnya. Kalau segi 4 di dalamnya jauh lebih terang dibanding lingkarannya, namanya kategori A VVM. Ya, kalau dia sudah mulai agak gelap tapi masih lebih terang dari lingkarannya, ini namanya kategori B. Ya. Nah, A dan B itu boleh digunakan. Intinya kalau kita masih bisa membedakan antara kotaknya sama lingkarannya, itu masih boleh digunakan di mana kotaknya lebih terang dibanding sekitarnya. Tapi kalau udah sama warnanya, apalagi lebih gelap yang kotak dibanding yang lingkaran, maka ini namanya kategori C dan D. Ini nggak boleh digunakan lagi. Ya, semisal kita punya dua vaksin dengan tanggal kadaluarsa yang berbeda. Vaksin yang A kadaluarsanya lebih lama daripada vaksin B. Tapi vaksin vaksin A kategori VVM-nya B. Vaksin yang B yang kadaluarsanya sudah dekat tapi dia vaksin VVM-nya A, maka kita harus gunakan mendahulukan yang VVM-nya B ya adik-adik ya. Gitu. Jadi harus segera dipakai kalau yang B itu. Kemudian parameter yang lain adalah khusus vaksin oral. Ini ada warna yang harus diperhatikan. Ya, warna ini terkait dengan pH. Jadi dulu praktikum pH kan di sekolah. Nah, yang diharapkan adalah warnanya kuning kemerahan, pink, keping-pingan gitu ya. Pink kekuningan gitu ya. Jadi antara 6,8 sampai 7,2 pH-nya. Jangan pilih vaksin yang terlalu ngeping atau terlalu kuning, ya, berarti nggak optimal dia nanti. Ya, yang ini yang boleh diberikan yang seperti itu. Itu vaksin oral polio vaksin ya, tadi yang oral sama vaksin rotavirus. Itu yang pakai parameter warna juga, milihnya pakai parameter warna. Kemudian vaksin yang pernah beku itu kita bisa tes, namanya SIK test, ya. Apa saja vaksin yang harus di-SIK test? Pentabio, DT, TD itu wajib SIK test, ya. Yang lainnya nggak perlu, nggak apa-apa. Caranya adalah dikocok, kocok dulu, kemudian taruh, ya, minimal 15 menit. Nanti kita akan lihat apakah ada pemisahan nih. Makin lama makin jelas. Nah, kalau sampai terlihat ada yang terpisah seperti ini, tidak homogen kan berarti
ini jangan digunakan. Vaksin ini pernah beku, ya. Istilah saya kalau vaksin yang melewati kadaluarsa, PVM-nya C atau D, atau suhunya dia tidak di 2 sampai 8, ya. Misalnya melebihi atau lebih kurang, itu vaksin sampah kalau saya bilang. Karena kan nanti cuman bikin anaknya nangis tapi nggak punya efek, ya. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita jaga pada pengelolaan vaksin, ya adik-adik, ya. Meskipun kamu eh, apa mungkin besok nggak nyuntik tapi harus tahu karena harus mengingatkan yang seperti ini. Oke, jangan sampai hanya diberikan vaksin sampah sehingga nanti orang-orang yang anti vaks itu punya senjata, ya, itu divaksin tetap sakit. Nah, itu mungkin karena nggak terjaga rantai dinginnya. Jadi defek kualitas vaksin karena rantai dingin itu bisa terjadi, ya. Kemudian adik-adik kalau menggunakan vaksin sisa, ya, kelayakan berikutnya adalah kalau digunakan vaksin sisa bukan vaksin baru. Maka perhatikan masa pemakaiannya. Paling pendek itu adalah BCG. Ya, vaksin yang hidup itu pendek-pendek, Dek. Ya, BCG itu 3 jam. Jadi kalau vaksinnya dibuka jam 8 pagi, kita mulai poli, ya. Kemudian pasiennya baru datang jam 12, nggak bisa pakai vaksin yang udah dibuka tadi, harus buka baru. Karena dia cuma 3 jam. Ya, terlalu ngepas kan, jam 8, 9, 10, 11, 12, sudah lebih kan, ya, dari 3 jam, 4 jam dia. Kemudian MR itu 6 jam, RV itu juga 6 jam, ya. Kalau lain-lainnya lebih lama, ini harus diperhatikan, ya adik-adik, ya. Kalau ujian itu nanti mungkin ada yang soal jebakan file vaksinnya yang kalau udah yang dibuka masa pemakaiannya udah lama gitu, bisa jadi, ya. Baik, selanjutnya adalah kalau vaksinnya harus dilarutkan. Kita kan nyiapin vaksin tadi, ya. Kelayakan vaksin, kemudian menyiapkan vaksin yang harus dilarutkan. Yang harus dilarutkan hanya 2, vaksin BCG sama vaksin MR. Ya, caranya adalah kita harus menggunakan pelarut aslinya. Jadi nggak boleh bertukar pelarut BCG ya untuk vaksin BCG, pelarut MR untuk vaksin MR. Misalnya kasusnya pelarutnya pecah gitu, ya, atau kurang didistribusikan kurang, nggak boleh diganti dengan yang lain, bahkan dengan NaCl atau dengan Aquades gitu nggak boleh, harus persis sama, ya. Kemudian dilarutkan dengan cara diambil seluruh dosis, kemudian disuntikkan ke dalam vial vaksin melalui dinding-dindingnya, ya, dinding-dindingnya. Supaya apa? Supaya di sini kan ada bubuk vaksin tuh, semuanya larut ke dalam cairan pelarut vaksin tadi, ya. Kemudian dikocok, diyakinkan bahwa itu memang sudah nyampur betul, ya. Baik, kalau sudah, sekarang kan tadi sudah melarutkan vaksin, ya. Kalau diperlukan. Kemudian atau kalau enggak, langsung siapkan vaksin dalam dosis yang tepat. Dosisnya tadi BCG 0,05, lain BCG 0,5, ya. Yang hafalin hanya itu aja untuk dosis. Jangan kebalik, ya. Jangan sampai BCG 0,5, ya. Terus yang MR 0,05 gitu, nanti nggak ngefek, ya, kalau yang MR-nya terlalu sedikit. Nah, setelah itu kita kembali ke anak. Jadi posisikan anak, ya. Bu, ayo kita posisikan anaknya, gitu, ya. Kita pilih lokasi penyuntikan, ya adik-adik, ya. Pilih lokasi penyuntikan. Ini juga, ini tabel-tabel yang penting, ya, supaya adik-adik mengingat di mana letaknya. Saya sering ajari jembatan keledai. Jadi vaksin itu biar kamu nggak bingung ngapalinnya, ya, di mana kan vaksinnya banyak. Ingat saja kita akan mulai dari lengan kanan itu BCG. Lengan kanan BCG. Kemudian searah jarum jam. Lengan kiri C itu campak rubella, ya, MR. Kemudian geser ke ekstremitas bawah paha kiri. Paha kiri itu D, ya. DPT, HB, HIB atau pentabio. Kemudian paha kanan itu E, etc. kan? B, C, D, E, etc. itu lain-lainnya selain itu semua. Ya, saya ulang, ya. B untuk lengan kanan, C lengan kiri, D DPT, HB, HIB paha kiri, kemudian lain-lain di paha kanan. Udah gitu aja ngapalinnya, ya. Biar nggak banyak-banyak yang kamu hafalkan, ya. Terutama kalau ujian ramet tuh, pasti pada bingung sendiri di lokasinya di mana. Ya. Sekarang kita akan lihat, jadi kalau itu dilakukan, ada 2 tempat, ya, penyuntikan itu intinya adalah di paha atau di lengan, ya.
Kalau di lengan, maka di sini deh, di sekitar otot deltoideus ini. Ya, letak injeksinya di sekitar tengah-tengahnya sini. Ya, jadi agak ke atas tuh, sepertiga atas. Kalau yang di paha itu di otot vastus lateralis. Ya, nah, caranya, markernya, ini kalau di paha ya, ini kan injection site-nya sini. Jadi, paha itu ada paha anterior yang depan, ada paha samping lateral. Nah, tempat injeksinya adalah paha anterolateral. Jadi, samping miring nih di sebelah sini. Antara anterior dan lateral. Anterolateral. Kemudian di tengah-tengah. Nah, inilah injection site-nya. Ya, kalau di deltoideus, maka kamu lihat proyeksinya otot deltoideus, maka lakukan di sini, di sepertiga lengan bagian atas. Ya, nggak boleh dilakukan pada bokong kalau anak-anak ya, karena akan berisiko kerusakan nervus siatik, dan kalau setelah disuntikkan ke lemak, nanti akan terganggu bioavailabilitasnya. Ya, imunogenesitasnya juga bisa terganggu. Contohnya vaksin hepatitis B. Karena itu nggak dibokong ya kalau anak-anak ya. Oke, sekarang itu tadi memilih lokasi penyuntikan. Sekarang memposisikan. Oke, caranya boleh dengan beberapa cara. Bisa digendong. Kalau anaknya masih kecil banget, boleh diletakkan di meja gitu ya. Atau dipeluk. Tapi ada caranya nih. Ya, ada caranya. Oke, ini contohnya kalau mau vaksin MR ya adik-adik ya. Anggaplah ini anak 9 bulan. Caranya adalah kedua kaki itu dijepit di antara paha ibu. Nih, biar nggak bergerak. Kemudian lengan kanan dijepit di bawah ketiak ibu. Lengan kiri difiksasi seperti ini. Gitu ya. Anaknya dipeluk. Nah, kalau kayak gini anaknya nggak bergerak. Meskipun nangis pun dia nggak bergerak. Itu penting ya, karena untuk ketepatan cara penyuntikan. Ya. Kemudian hati-hati kalau misalnya tangannya nih nggak difiksasi, wah ini nanti nyamplak ya, nyamplak. Padahal kita lagi bawa benda tajam kan ya, jarum kan benda tajam. Atau kakinya menggelantung begini, jangan remehkan kekuatan anak-anak, nanti bisa berontak ya. Tuh, itu jadi posisi-posisi harus diperhatikan, itu penting ya. Oke, ini tadi contoh-contoh yang salah ya. Ini lokasinya tadi ya. Lokasinya pada anak-anak yang besar sebetulnya boleh straddle position itu boleh anak yang besar, tapi ini yang sudah dibilangin gitu. Dek, kalau disuntik boleh nangis, boleh teriak, tapi nggak boleh bergerak ya. Kalau gitu bisa diomongin gitu bisa ya. Ini yang posisi yang ini ya. Straddle position. Untuk remaja, nah lebih bebas lagi kan ya. Anak-anak bias itu, anak-anak di SD itu kan lebih lebih kooperatif harusnya ya. Tapi kadang juga malah jadi takut kan ditakutin teman-temannya. Selanjutnya adalah teknik penyuntikan. Adik-adik, kita ada beberapa teknik penyuntikan ya yang dilakukan pada imunisasi intradermal atau intrakutan, kemudian subkutan dan intramuskuler ya. Intramuskuler itu untuk vaksin pentabio, hepatitis, kemudian vaksin PCV, IPV itu intramuskuler ya. Kalau subkutan itu MMR, MR, varicella itu subkutan. Intradermal itu hanya BCG ya. Kalau oral kan polio sama RV ya. Jadi seperti itu. Perhatikan bedanya adalah di sudut penyuntikannya. Kalau intramuskuler sudut penyuntikannya 90 derajat. Subkutan 45 derajat, intradermal hampir sejajar dengan kulit 15 derajat. Ya, kenapa begitu? Karena lihat, ini lapisan kulit itu kan ada lapisan-lapisannya, ya. Nah, kita harus menjangkau lapisan tersebut. Supaya bisa menjangkau intramuskuler, maka harus 90 derajat dengan panjang needle yang cukup, gitu. Jadi jangan pakai needle terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti sampai sini nih. Ya, atau sampai sini jadi subkutan deh gitu. Kalau seperti itu nanti gampang bengkak, Dek. Gitu ya. Jadi sering sekali ada kipi bengkak itu karena injeksinya nggak benar-benar dalam, nggak benar-benar di intramuskuler ya. Nah, subkutan juga harus tepat di sini. Kalau terlalu dalam nanti nembus sampai ke intramuskuler gitu ya. Kalau intrakutan, nah persis di bawah kulit, persis di bawahnya sedikit. Ya, itu. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Nanti yang tramet nanti akan diperagakan oleh instrukturnya masing-masing. Oke.
Nah, kalau kita subkutan, maka kita suntikannya dari bawah, ya 45 derajat nih ke arah kranial, ya. Dicubit sedikit, Dek, dicubit sedikit terus disuntikkan supaya naik kan lapisan apa kulitnya tadi. Kalau intramuskuler itu diregangkan, nih lihat, nggak dicubit ya, yang dicubit yang subkutan. Intramuskuler, ini yang di paha, ini yang di lengan, berarti betul-betul 90 derajat. Oke? Kemudian kalau sudah diinjeksikan, sudah masuk ke tubuh, maka needle itu nggak boleh direcaping, nggak boleh ditutup lagi. Ya, harus langsung masuk tempat limbah tajam. Ini namanya disposable safety box untuk limbah tajam. Jadi masuk semuanya dalam kondisi jarum terbuka, berikut spatnya, buang di situ. Ya, jadi nggak boleh dibuang di tempat sampah medis. Kemudian setelah itu perlu kita observasi, ya, edukasi orang tua, Bu. Tunggu ya, jangan buru-buru pulang. 30 menit aja, Bu, gitu ya. Nah, apa yang kita edukasi? Kita edukasi tentang beberapa hal ya. Tadi terkait dengan vaksinnya, ya. Ada vaksin yang memang memiliki kecenderungan menimbulkan reaksi demam, pentabio misalnya, 20% itu anak itu demam dengan apa kalau diberikan pentabio. Tapi nggak semua vaksin ya, adik-adik ya. Jadi jangan menyamaratakan, mengedukasikan semua vaksin itu bisa demam gitu, enggak gitu ya. BCG itu tidak menimbulkan demam, polio juga tidak menimbulkan demam, paling sering pentabio, PCV masih mungkin tapi jarang ya. Jadi nggak harus dibilang gitu banget gitu ya kalau vaksinnya tidak berkaitan, apalagi oral. Nanti jangan dibilang nanti kalau demam orang oral kok gitu ya. Oral aja kan lewat pencernaan kan ya. Jadi mungkin yang reaksinya itu terkait dengan pencernaan mencret atau muntah setelah imunisasi. Nah, itu yang harus diedukasi terkait dengan vaksin. Jadi KIPI-nya lihat vaksinnya. Oke. Kemudian kalau ada KIPI diapakan? Kalau demam diberikan antipiretik, paracetamol yang paling sering untuk anak-anak 10 sampai 20 mg per kilo per kali ya. Kemudian kompres hangat di ketiak, dilipat paha gitu ya. Kemudian kompres dingin di lokasi bengkak. Jadi kalau bengkak dikompres dingin, kalau demam dikompres hangat. Ya, itu. Terus nanti diedukasi. Kalau misalnya demamnya nggak turun-turun, Bu. Jadi demamnya KIPI itu biasanya ringan adik-adik dan tidak lama. Wajarnya begitu. Kalau misalnya demamnya makin tinggi, kemudian tidak turun-turun, setelah lebih dari 3 hari misalnya, maka itu perlu dibawa ke Fasiankes ya. Atau ada kejang. Karena ada anak itu yang sensitif banget dengan demam ya. Demam sedikit ada kejang demam namanya, maka itu diedukasi untuk diperiksakan. Kemudian jangan lupa memberikan petunjuk kapan jadwal imunisasi berikutnya. Tadi kan ada jadwal, jadi gunanya kamu hafal supaya kamu bisa mengedukasi juga, ya. Nah, kalau memberikan edukasi jadwal, jangan hanya Bu, besok imunisasi lagi 1 bulan lagi, ya, jangan begitu, ya. Langsung berikan tanggal, misalnya sekarang tanggal 21 Mei gitu. Bu, datang lagi 21 Juni ya Bu ya, misalnya begitu, ya. Kalau kamu hanya bilang Juni, gitu tanggal 1 Juni udah datang dia. Padahal belum waktunya dilakukan booster, ya. Jadi berikan tanggalnya kapan harus kembali dan apa yang mau diberikan berikutnya. Bu, ini hari ini udah BCG. Nanti umur 2 bulan atau datang ke sini sekitar tanggal 21 Juni ya Bu ya. Nanti imunisasinya pentabio 1, OPV lagi kayak tadi Bu ditetes, sama tambahan tetes baru lagi namanya rotavirus sama imunisasi PCV gitu ya, jenis dan jadwal imunisasi berikutnya. Ya, itu yang penting untuk edukasi. Ini sarung tangan tadi sudah ya, jadi tidak wajib ya adik-adik ya. Itu. Kemudian adik-adik perlu memperhatikan ini tambahannya ada namanya catch up imunisasi atau imunisasi kejar. Kalau ada yang terlambat ya di ilmu vaksinologi itu tidak ada istilah terlambat, lebih baik jangan sampai lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya. Jadi tidak ada istilah hangus imunisasinya gitu. Jadi imunisasi udah lama lewat jadi harus diulang, tidak, hanya melengkapi saja yang belum ya. Tapi ada ketentuannya untuk imunisasi kejar ya. Ketentuannya adalah rotavirus itu maksimal 6 bulan ya. Jadi
Jadi nggak bisa lebih diberikan pada lebih dari 6 bulan. Dosis ketiga yaitu sudah dosis ketiga. Kalau lebih dari itu sudah nggak perlu diberikan lagi. Ya. Kemudian kalau misalnya harus imunisasi kejar, kadang kita berikan lebih dari satu sekaligus. Tadi di jadwal aja kan ada pentabio dan PCV sekaligus kan? Nah, itu namanya imunisasi ganda atau multiple site injection, ya. Memberikan lebih dari satu injeksi imunisasi pada satu periode kunjungan, bisa sekuensial, berturut-turut, bisa simultan, bareng. Kalau simultan, nanti dilakukan. Jadi prinsipnya injeksi ganda itu dilakukan kalau bisa di ekstremitas yang berbeda kalau memungkinkan. Misalnya di paha kanan dan paha kiri bareng gitu ya. Atau lengan dan paha misalnya. Tapi kalau terpaksa banget harus di ekstremitas yang sama, maka dikasih jarak antara satu dan lain tempat suntikan sejarak 2,5 cm. Ya, itu. Nah, nanti dilakukannya bisa simultan, jadi dengan 2 injektor yang berbeda. Ya, nanti di aba-aba 1, 2, 3 jus langsung masuk kanan kiri bareng gitu. Tapi kadang kan kita nggak punya teman ya yang untuk bisa injeksi juga, maka kita lakukannya berurutan. Satu dulu, baru satu yang lain, tapi di hari yang sama, di waktu kunjungan yang sama. Ya, untuk injeksi ganda, kadang orang tua ragu, aman nggak dok? Aman, ya. Keamanan dan efikasi serupa dengan suntikan terpisah. Malah kalau injeksi ganda, keuntungannya banyak. Bisa memberikan perlindungan tepat waktu, mengurangi jumlah kunjungan, mengurangi trauma, ya. Kan nanti jadinya nangisnya sekali aja, gitu. Ingatnya disuntik sekali aja, padahal 2 suntikannya. Ya. Kemudian terakhir adalah jangan lupa mencatat. Menuliskan dalam lembar catatan imunisasi. Ini di buku KIA 2022 dan 2023 itu kayak begini ya. Adik-adik menuliskannya adalah yang jadi kolom ini adalah bulan. Ya, bulan apa? Bulan umur anak, usia anak. 0, 1, 2 itu berarti anak 0 bulan umurnya, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Bukan Januari, Februari, dan seterusnya bukan ya. Kemudian yang jadi baris ini adalah nama imunisasinya. Ya, vaksin yang diberikannya apa. Nah, kita cari pertemuan, misalnya BCG, ini umur dulu, umur 1 bulan diberikan apa BCG, berarti nulisnya di sini. Seandainya dia baru di BCG di umur 2 bulan, maka nulisnya di sini yang warna kuning ini, bukan yang warna putih. Ya, itu penting. Karena ini masih banyak yang salah cara nulisnya. Akibatnya akan membuat kekacauan pada imunisasi berikutnya gitu kadang ya. Ini udah apa belum toh gitu ya. Ini jaraknya kemarin berapa sih gitu. Ya. Itu akan jadi mengacaukan yang berikutnya. Terus yang ditulis apa? Yang ditulis adalah itu tanggal penyuntikan. Jadi misalnya 21 Maret ditulis 21 Maret 2025, kemudian di paraf. Itu minimal ya di tabel ini. Ya, karena sebetulnya ada 2 tempat penyuntikan, satu lagi yang lebih panjang. Ya, yang lebih panjang bisa dituliskan dengan lebih lengkap. Tapi minimal banget kamu harus bisa menuliskan di sini. Menulisnya harus pakai bolpen, tidak pakai pensil. Yang ditulis adalah tanggal dan paraf, ya minimal itu. Kalau bisa sama nomor batch-nya vaksin, wah lebih bagus lagi. Ya memang itu yang diharapkan. Oke, ini yang buku KIA 2024 ya. Ya hampir sama juga ya. Ini yang versi kekinian nih yang ini. Oke. Ini ada tulisannya nomor batch. Berarti kita bisa tuliskan di sini nomor batch-nya, ya. Lebih bagus lagi yang di situ. Itu ya, jadi itu yang harus dimasukkan ke sana. Oke, gitu ya. Oke, saya rasa saya cukupkan untuk hari ini. Ada pertanyaan nggak dari adik-adik semuanya? Silahkan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Izin dokter, mau bertanya mengenai apakah dalam kondisi anak yang sedang demam ringan atau batuk pilek atau minum antibiotik gitu dokter, apakah imunisasi itu tetap aman diberikan dokter? Mungkin itu dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya, jadi tetap boleh diberikan. Aman-aman lah. Kan dia tidak kontraindikasi. Makanya
kita harus mempelajari kontraindikasi tadi dengan betul, dengan baik ya. Jadi aman diberikan. Demam itu sebetulnya bagi kita artinya begini, Dek. Kalau dia ada demam sebelum imunisasi, terus kita ngasihnya pentabio misalnya. Ada demam setelah imunisasi, kadang kita bingung. Demamnya ini demam milik siapa? Demam yang sudah ada sebelumnya, rangkaian itu, atau demam KIPI pasca imunisasi pentabio. Hanya untuk itu aja, tapi tidak sebagai kontraindikasi. Amannya aman kan, nggak ada pengaruhnya. Orang dia sakit ringan gitu ya. Jadi tetap aman kalau pertanyaannya untuk pasien. Nggak ada hubungannya dengan perjalanan penyakitnya. Kita tidak memberikan infeksi baru, jelas tidak. Ya, pakai antibiotika. Kalau antibiotikanya oral kan berarti sakitnya ringan. Intinya kalau sakit ringan tetap boleh diberikan. Ya, jadi itu. Kalau sakit berat, dehidrasi berat, ya ditunda. Ditunda ya, bukan tidak boleh diberikan, tapi ditunda saja. Oke, gitu ya. Nggih, Ada terima lagi kasih Mbak pertanyaannya? Dokter. Ada lagi pertanyaannya? Ya, silakan. Ya, jadi bayi prematur, bayi kecil, imunisasinya jadwalnya tetap sama. Bayi kecil itu kan juga sebetulnya punya buku kayak yang pink, Dek. Dia punya buku kayak bayi kecil, tapi juga punya yang pink. Jadi tetap diisikan di buku pinknya. Nggak berarti kalau di buku kayak kecil memang nggak ada jadwal imunisasi di situ. Karena imunisasi itu mengikuti usia kronologis. Jadi nggak apa-apa, diisi aja di buku pinknya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya, tadi kan saya berikan contoh, anaknya umur 1 bulan. 1 bulan kan mestinya di BCG sama OPV kan, ya kan? Tapi anak ini prematur 32 minggu. Berarti usia kronologisnya 1 bulan, tapi koreksinya kan 36 minggu. 36 minggu kan dia belum sama kayak belum lahir ya, setara 36 minggu, ya kan? Koreksi loh ya. Tapi tidak masalah, kita hanya melihat usia kronologisnya aja. Ya pokok udah 1 bulan diimunisasi, jadi tetap BCG OPV-nya diberikan gitu ya. Mencatatnya di mana? Di buku pinknya. Mereka punya 2 buku, itu jadinya punya 2. Ibunya pasti punya pasti juga kan. Buku pink itu melekat di ibu kan sebetulnya. Sejak ibunya hamil mengandung, waktu ANC sudah diberi buku pink. Waktu lahir kok anaknya kecil, nah diberi tambahan buku kecil. Nah mencatat imunisasinya tetap di buku pink sesuai usia kronologis. Kecuali bayi kecil yang 2000, di bawah 2000 tadi loh Citra. Kalau bayi kecil baru lahir ya, 1.500 misalnya gitu ya, maka boleh kita tunda HB0-nya saja. Kalau yang lainnya tetap gitu. HB0-nya ditunda sampai tercapai 2000, atau belum 2000 tapi umurnya sudah 1 bulan masih di rumah sakit gitu ya. Atau belum 1 bulan, belum 2000 tapi sudah dipulangkan dari rumah sakit gitu, boleh diberikan. Berarti kondisinya kan sudah bagus. Ya, itu. Mencatat di mana? Di buku KIA pink. Oke? Ya. Jadi melihat jadwal itu, ya buku catatan itu bisa untuk melihat jadwal juga memang sebetulnya, Adik. Biar kita nggak ngapalin yang baru gitu kan, maksudmu boleh dilihat-lihat di situ. Ya. Oke. Ada lagi? Izin dokter bertanya. Ya. Untuk anak dengan mungkin kan ada yang mengalami Down syndrome atau autisme, apakah ada perlakuan vaksin khusus pada anak-anak dengan kejadian tersebut nih dokter? Ya, oke. Ya, pertanyaan bagus ya, Ikhlas Suli ya. Ya, untuk anak-anak dengan kondisi khusus seperti jantung bawaan, sindrom tertentu, termasuk sindrom Down, masalah perilaku, keterlambatan perkembangan, anak cerebral palsy gitu ya, epilepsi yang sudah terkontrol, itu semuanya jadwalnya sama, Dik. Gitu ya. Jadi bahkan yang misalnya ada multiple congenital anomali, sama, vaksinnya sama. Kan mereka semuanya beresiko terhadap infeksi. Infeksinya nggak pilih-pilih kamu Down syndrome apa enggak gitu kan, enggak ya. Jadi semuanya tetap diberikan imunisasi yang sama dengan
yang sudah ada yang diberikan juga ke anak-anak yang normal atau tipikal. Jadi nggak ada bedanya, ya. Kita tuh hanya perlu hati-hati kalau anaknya ada kejang demam. Jadi harus hati-hati sekali memberikan vaksin yang mungkin menginduksi demam. Jadi harus disounding dulu dari ibunya, harus diyakinkan dulu bahwa punya antipiretik di rumah gitu ya. Atau boleh diedukasi diberikan vaksin yang kurang menimbulkan demam ya. Jadi komponen demam itu di vaksin pentabio itu karena komponen whole pertussis. Nama aslinya tuh DPWT ya, pertussis whole pertussis vaksin gitu, ada whole-nya. Whole itu artinya dia kan vaksin inaktif, tapi yang dimasukkan adalah seluruh bagian sel dari pertussis dimasukkan ke vaksin, tapi mati gitu ya. Nah, dinding selnya itu menginduksi demam. Sejarahnya begitu ceritanya. Sehingga teknologi sekarang sudah bisa tuh bagaimana caranya bikin vaksin pertussis yang nggak menimbulkan demam. Akhirnya dinding selnya tidak ikut dimasukkan. Jadi hanya komponen intraselnya saja yang dimasukkan gitu. Itu namanya DPAT, cellular pertussis. Nah, yang seperti itu dia tidak menimbulkan demam, Dik. Tapi memang mendapatkannya bukan di puskesmas, itu adanya di dokter praktek swasta, praktek pribadi. Memang harganya agak mahal ya, sekitar 900-an sekali injeksi, tapi memang tidak menimbulkan demam. Itu aja. Jadi note-nya adalah pada yang kondisi seperti itu ya. Bahkan sekarang pasien-pasien HIV saja itu boleh diberikan vaksin hidup. Kalau vaksin mati hampir nggak ada ketentuan apapun yang menghalangi ya adik-adik ya. Vaksin inaktif itu boleh. Semuanya aja boleh. Ibu hamil juga boleh. Nah, kalau HIV lihat-lihat dulu status kekebalannya. Parameter yang dipakai adalah CD4. Kalau CD4-nya lebih dari 25, boleh diberikan vaksin BCG. Kalau CD4-nya lebih dari 15% ya, boleh diberikan vaksin MR. Udah, ketentuan khusus hanya itu aja. Kalau tentang jenis penyakit dan lain enggak. Cuman kalau menghindari ini ya, kadang kan jurimnya yang takut ya, kalau lihat Down syndrome kok gini banget ya gitu, atau ada cacat yang gimana gitu ya, yang nggak lazim, yang nggak sering dilihat gitu, takut dia, maka lakukanlah di rumah sakit gitu dengan pengawasan oleh kita, oleh dokter langsung, dan yang jelas kan aman kalau dilakukan di fasilitas kesehatan. Tapi jangan terus nggak diimunisasi, ya arahkan ke imunisasi di fasilitas kesehatan, bukan di posyandu, tapi di puskesmas minimal begitu. Ya, jadi tidak ada bedanya ya, Dek ya, dan tidak memberikan efek apapun vaksinnya terhadap kondisi sakitnya, penyakitnya, atau masalahnya, gangguannya. Gitu ya? Nggih, baik. Nggih, baik dokter, terima kasih banyak nggih dokter. Ya, oke. Ada lagi? Ya, saya harap nanti adik-adik rajin-rajin berlatih ya. Tolong kalau misalnya instrukturnya belum datang, adik-adik sudah buka-buka, sering-sering lihat vaksinnya, adik-adik ya, label vaksin itu supaya nanda kamu. Ya, nanda, oh pentabio yang ini, itu harus pernah lihat kayak apa bentuknya.